mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang masih boleh kami rasakan Tuhan. Hingga pada pagi hari ini, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan kesempatan. Kami boleh memasuki hari yang baru ini Tuhan untuk kami melanjutkan aktivitas kami. Ya Tuhan Allah, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami, biarlah terlebih dahulu firman-Mu yang mengisi hati dan pikiran kami, supaya itulah yang menjadi bekal kami untuk melalui dan melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sertai kami Tuhan dalam setiap kegiatan kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam bahasa Batak dikatakan, nunga tatadda jala taha porsyai holong ni rohani debata dihita. Debata doha holongoni jala halak namian di bagasan haholongon ido namian di bagasan debata jala debata di bagasan ibana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam mengenal seseorang, untuk lebih gampang kita mengingatnya, maka kita akan mencoba untuk mencari khas apa, ciri khas apa, identitas apa yang ada di dalam dirinya, sehingga hal itu cukup mudah untuk mengingatkan kita tentang dia. Ketika kita mencoba mendeskripsikan seseorang dengan satu kata, dua kata, ataupun tiga kata, maka dengan demikian orang atau mungkin diri kita sendiri sudah memahami siapa orang yang dimaksud. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membaca firman Tuhan ini, yaitu perikop 1 Yohanes pasal 4, maka kita akan melihat bahwa dalam teks ini Allah diperkenalkan sebagai kasih. Oleh karena itu dengan demikian kita bisa melihat bahwa hakikat Allah adalah sebagai kasih. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, melalui ayat ini dimulai dengan kata kita telah mengenal dan telah percaya. Oleh karena itu dalam kalimat ini kita bisa melihat bagaimana iman dan pengalaman menjadi satu esensi yang berada di dalam teks ini. Iman kita terhadap siapa itu Allah, dan pengalaman kita terhadap apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita kenali, bagaimana Allah itu hadir di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Dan yang dikatakan sebagai hakikat Allah adalah kasih Allah itu sendiri. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, tentu di antara kita tidak ada yang memungkiri bahwa Allah sungguh mengasihi kita dan nyata di dalam perbuatannya melalui hal-hal yang terjadi di dalam diri kita. Kita mampu untuk memasuki hari yang baru. Kita mampu untuk bergerak, melakukan pekerjaan kita, atau bahkan beragam hal yang lain yang menunjukkan kasih Allah kepada kita. Dan tentunya puncaknya adalah di penebusan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia, yang sebentar lagi akan kita peringati melalui peringatan Jumat Agung dan peringatan Paskah. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kebersatuan kita dengan Allah nyata melalui kasih Allah. Dalam teks ini dikatakan Allah bukan hanya sebagai pengasih, tetapi Allah adalah kasih itu sendiri. Dialah kasih itu sendiri. Oleh karena itu, kita semua juga terpanggil untuk mengasihi. Kita juga terpanggil untuk menjadi agen-agen kasih di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kasih itulah yang menggerakkan manusia untuk melakukan beragam perbuatan baik. Kasih itulah yang menggerakkan manusia untuk berempati, untuk menolong orang-orang tertindas, untuk menggerakkan keadilan
di tengah-tengah kehidupan dan untuk menyebarkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan. Oleh karena itu, dikatakan bahwa barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan disinilah dituntut kesetiaan manusia. Dan disinilah dituntut respon manusia, bagaimana untuk menanggapi Allah itu sebagai kasih, dan bagaimana manusia untuk senantiasa menetap di dalam Allah, yang menunjukkan juga harus konsisten hidup di dalam kasih. Kasih kepada Allah, juga kasih kepada sesama manusia. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, mungkin hari ini kita akan menghadapi, akan melihat beragam bentuk kasih yang boleh kita rasakan dari saudara-saudara kita. Kita juga mungkin akan bertemu berbagai orang yang sangat membutuhkan kasih di dalam diri mereka. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, mari kita hidup di dalam kasih. Mari kita menjadi agen-agen pengasih di dalam kehidupan kita, sebagaimana Allah yang adalah kasih menetap di dalam kehidupan kita, supaya juga Ia tetap berada di dalam kita dan kita juga tetap berada di dalam Dia, yaitu kebersatuan di dalam kasih. Selamat mewujudkan kasih di tengah-tengah kehidupan kita, terkhusus untuk di sepanjang hari ini. Selamat menebarkan kasih untuk saudara-saudari yang terkasih. Selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.